Tahu gak sih kalian kalau teknologi itu punya dampak terhadap kesehatan mental kita? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafli Salman Alfarizi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak teknologi terhadap kesehatan mental kita. Nah, jadi di zaman serba digital ini, kita udah bisa ngakses semua hal lewat layar kecil di HP kita doang nih. Terus apa hubungannya? Kok bisa ngaruh ke mental? Lebay banget. Kita gak lebay, faktanya emang teknologi ini bisa overstimulasi otak kita atau dengan kata lain, otak kita jadi susah istirahat. Contohnya adalah doom scrolling. Apa itu? Kita nge-scroll sosmed, tiada henti-hentinya, terus ketemu konten flexing, malah bikin kita ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. Ujung-ujungnya kita malah jadi insecure. Atau bagaimana kalau teknologi ini dikasih ke anak-anak tanpa pengawasan yang ketat? Salah satu contoh buruk yang sudah terjadi kepada salah satu konten kreator, di mana seorang anak menjadi punya mental pengemis. Kayak gimana tuh? Misal kalian ini konten kreator, lalu kalian ketemu sama anak kecil yang kenal sama kalian. Terus dia bilang, "Bang, aku udah follow, minta duit." Ternyata teknologi ini berbahaya juga ya. Sebenarnya kalau kita gunain dengan bijak, banyak kok sisi positifnya. Kayak misalnya kalian ingin berbisnis, sekarang ada bisnis online. Atau kalian ingin mencari informasi, sekarang aksesnya lebih cepat dan mudah juga. Atau buat kalian siswa-siswa atau mahasiswa, jujur aja, kalian ngerjain tugas selalu pakai AI kan? Nah, gimana? Udah ngerti kan? Jadi yang salah itu bukan teknologinya, melainkan bagaimana cara kita menggunakan teknologi tersebut. Oke teman-teman, materi ini belum selesai karena akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Dewi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Kusuma Jaya. Kali ini aku akan menyampaikan materi yang sudah dijelaskan oleh Rapli sebelumnya. Kali ini aku akan menyampaikan soal materi apakah ada hubungannya antara peningkatan teknologi dan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Nah, itu semua ada hubungannya ya teman-teman. Di handphone sendiri, hubungan itu paling kompleks. Nah, yang pertama, untuk kecemasan, kita ini terkadang sebagai seseorang tuh kalau misalnya ketinggalan berita atau apa kan pasti kayak seakan-akan FOMO atau suka kalau kita ketinggalan berita terus kita ikut-ikutan bilang FOMO kan. Nah, itu kan sebagai kecemasan kita ya, kayak kita nih dihantui dengan takut, aduh takut ketinggalan nih atau gimana nih. Nah, itu adalah kecemasannya terhadap mental atau kesehatan atau mental. Nah, untuk kedua, kita kan depresi. Depresi itu rata-rata orang-orang suka kayak mendapatkan cyberbullying, terus dihujat lah atau dibully dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana sih teknologi bisa digunakan untuk mendukung kesehatan mental, misalnya melalui aplikasi kesehatan atau terapi online? Nah, teknologi sendiri bisa kita manfaatkan untuk mendukung kesehatan, seperti contoh kita bisa mengunjungi website kesehatan seperti Halodoc atau Halodokter, terus kita bisa menanyai atau kita bisa konsultasi ketika kita mempunyai penyakit apa dari rumah, melalui terapi online dari rumah, itu sangat bermanfaat. Teknologi sendiri bisa kita manfaatkan untuk kesehatan untuk beberapa hal berikut ya teman-teman, seperti kita bisa menanyakan untuk terapi online atau menanyakan konsultasi kepada dokter, misalnya seperti di Halodoc atau Halodokter. Teknologi itu gak akan salah arah, tetapi manusialah yang memutuskan kemana dibawanya. Oke teman-teman, usai sudah penjelasan dari kami tentang bagaimana teknologi dan mental health ini berkaitan. Saya Rafli Salman Alfarizi sekaligus mewakili rekan kelompok saya, Dwi Kusuma Jaya, untuk berterima kasih kepada Anda karena sudah menonton video ini. Izin pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.